Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok sistem gerak manusia akan menjelaskan tentang jenis tulang dan mekanisme penulangan. Sebelumnya kita masuk pada rangka dulu, tentang fungsi rangka. Manusia memiliki rangka dalam yang disusun oleh tulang keras atau tulang rangka dan tulang rawan. Rangka manusia dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan tulang seperti tengkorak yang ditunjang oleh struktur lain seperti ligamen, tendon, dan otot. Tulang mempunyai fungsi utama yakni sebagai alat gerak pasif. Artinya, alat tersebut digerakkan oleh organ atau alat lain yaitu tulang otot. Selain sebagai pelindung pada organ yang sifatnya lunak, rangka juga memiliki beberapa fungsi lainnya, seperti memberi bentuk dan ukuran tubuh, membentuk persendian yang berfungsi untuk gerakan, tempat pelekatan otot, bekerja sebagai pengungkit, sebagai penyokong berat badan, melindungi organ-organ seperti otak, sumsum tulang, jantung, dan paru-paru. Juga tempat pembentukan sel-sel darah merah dan sel-sel imunitas, dan menyimpan kalsium. Kemudian kita masuk pada mekanisme penulangan. Proses pembentukan tulang. Awal pembentukan rangka berupa tulang rawan pada manusia terbentuk secara sempurna pada akhir bulan kedua atau awal bulan ketiga pembentukan embrio. Rangka tulang rawan dibentuk oleh jaringan mesenkim yang mengalami osifikasi atau penulangan. Osifikasi adalah pembentukan tulang rawan menjadi tulang. Osifikasi dimulai dari pembentukan sel-sel osteoblast atau sel-sel pembentuk tulang pada rongga yang ada di tengah tulang rawan. Pembentukan tulang ini bertahap dari dalam ke luar. Sel-sel osteoblast juga menempati jaringan pengikat yang ada di sekeliling rongga. Sel-sel tulang ini mengelilingi saluran Haversi yang berisi pembuluh darah kapiler arteri, vena, dan serabut saraf membentuk suatu sistem yang disebut sistem Havers. Pembuluh darah sistem Havers mengangkut zat fosfor dan kalium menuju matriks sehingga matriks tulang menjadi keras. Kekerasan tulang diperoleh dari kekompakan sel-sel penyusun tulang. Apabila matriks tulang berongga, maka akan membentuk tulang spons, contohnya tulang pipih. Sedangkan jika matriks tulang menjadi padat dan rapat, maka akan terbentuk tulang keras atau tulang kompak, contohnya tulang pipa. Tulang pipa berbentuk tabung dengan kedua ujung membulat. Sebagian besar terdiri atas tulang kompakta dan sedikit tulang spongiosa, serta sumsum tulang pada bagian dalamnya. Rongga sumsum tulang dan rongga tulang spongiosa mengandung sumsum tulang kuning dan sumsum tulang merah. Proses osifikasi pada tulang pipa terjadi dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, penulangan diawali dari tulang rawan yang banyak mengandung osteoblast. Bagian yang paling banyak mengandung osteoblast adalah epifis dan diafis. Yang kedua, terjadi perkembangan pusat osifikasi primer yang disertai dengan perluasan bone cooler. Yang ketiga, pada bagian sentral tulang terjadi perombakan sel-sel tulang atau reabsorpsi tulang sehingga pembuluh darah mulai masuk dan terbentuk rongga sumsum tulang. Pembentukan pusat osifikasi sekunder muncul pada setiap epifikasi. Osifikasi sekunder ini menyebabkan pemanjangan tulang. Selanjutnya, jenis tulang. Yang pertama, tulang rawan. Tulang rawan bersifat lentur, tersusun atas sel-sel tulang rawan yang mengsekresikan matriks berupa hialin atau kolagen. Pada masa bayi atau masa pertumbuhan, sebagian besar tulang masih berupa tulang rawan. Seiring dengan pertumbuhan bayi dan pertambahan usia, tulang-tulang rawan banyak mengandung sel-sel dan mengalami penulangan atau osifikasi, sehingga tulang tidak lagi lentur, melainkan tumbuh menjadi keras.
Akan tetapi tidak semua mengalami penulangan. Akan tetapi ada yang tetap berupa tulang rawan, misalnya pada bagian sendi, daun telinga, cuping hidung, bronkus, trakea, dan ruas ruang tulang belakang. Tulang rawan memiliki 3 tipe, yaitu hialin, fibrosa, dan elastis. Kemudian jenis tulang yang berikutnya adalah tulang keras atau tulang sejati. Pembentukan tulang keras berawal dari kartilago yang berasal dari mesenkim. Kemudian tulang keras tersusun dari jaringan tulang keras yang terdiri dari sel-sel tulang yang membentuk lingkaran. Di tengah-tengah tulang terdapat saluran Havers. Di dalam saluran Havers terdapat pembuluh kapiler yang berfungsi untuk mengangkut sari makanan dan oksigen pada sel tulang. Proses pengeresan tulang tersebut disebut penulangan atau ossifikasi. Jenis ossifikasi adalah 2, yaitu desmal dan kondral. Kondral meliputi perikondral dan enkondral. Desmal merupakan penulangan pada tulang keras, sedangkan kondral adalah penulangan pada tulang rawan. Baik, kita masuk pada bentuk tulang. Bentuk tulang itu ada 4. Yang pertama tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tidak beraturan. Kita masuk pada tulang pipa. Tulang pipa terdiri atas epifis dan diafis. Epifis merupakan bagian ujung tulang yang membesar seperti bongkol, dan diafis merupakan bagian tengah tulang di antara 2 epifis. Di antara diafis dan epifis terdapat tulang rawan berbentuk lempengan atau cakram epifis. Jika cakram epifis masih aktif, maka tulang pipa masih dapat memanjang. Cakra epifis tidak aktif lagi sekitar umur 20 tahun. Kemudian kita masuk pada tulang pendek. Tulang pendek berbentuk kubus atau pendek tidak beraturan, contohnya ruas-ruas tulang belakang, pangkal lengan, pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan pangkal kaki. Di dalamnya berisi sumsum merah, terdapat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Tulang ini memiliki inti tulang spongiosa yang dikelilingi tulang kompakta, bentuk pendek dan bulat. Selanjutnya ada tulang pipih. Tulang pipih berbentuk pipih atau tipis, contohnya tulang rusuk, tulang belikat, tulang dada, dan tulang tengkorak. Di dalamnya berisi sumsum merah, terdapat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Tulang pipih memiliki 2 lapisan tulang kompakta yang disebut lamina eksterna dan interna osis crani yang dipisahkan oleh 1 lapisan tulang spongiosa yang disebut diploe. Dan yang terakhir ada tulang tak berbentuk. Tulang tak berbentuk memiliki bentuk yang tidak teratur. Tulang ini tidak memiliki bentuk seperti pipa, pipi, atau pendek. Contoh tulang tak berbentuk adalah wajah dan tulang belakang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis otot dan kerja otot. Nah, otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya untuk melakukan kontraksi atau memendek dan juga melakukan relaksasi atau memanjang. Nah, jadi macam-macam otot ini terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama yaitu otot polos, yang kedua otot duri atau otot rangka, dan yang ketiga adalah otot jantung. Nah, berdasarkan bentuk, susunan, dan cara kerjanya, otot dibagi menjadi 3. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu otot lurik atau serat lintang. Nah, otot lurik ini disebut juga dengan otot rangka karena otot ini melekat pada menutupi rangka. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama yaitu sel berinti banyak, kemudian bentuknya silindris. Sel otot tampak lurik karena kandungan protein otot berbeda, yaitu antara aktin dan miosin. Kemudian bekerja atas kesadaran dan menurut perintah dari otak.
Kemudian yang kedua yaitu otot polos. Nah, otot polos disebut juga otot dalam karena merupakan otot yang menyusun organ dalam tubuh manusia seperti saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernafasan, saluran kelamin, dan juga dinding rahim. Ciri-ciri otot polos yang pertama yaitu sel-selnya berbentuk gelondong, yang kedua ujungnya runcing. Kemudian selnya hanya memiliki satu inti yang terletak di tengah inti sel. Nah, kemudian bekerja secara tidak sadar atau tanpa perintah otak sehingga disebut dengan otot tak sadar. Kemudian reaksi kerjanya lambat dan teratur, tidak mudah lelah, dan terdapat pada bagian dalam tubuh seperti pencernaan makanan, pembuluh darah, alat pernafasan, alat ekskresi, saluran kelamin, dan dinding rahim. Kemudian otot jantung. Nah, otot jantung ini letaknya di dinding jantung. Nah, berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk menggerakkan jantung, memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Ciri-ciri otot jantung yang pertama, sel otot jantung berbentuk silindris dan bercabang disebut sinsitium. Yang kedua, memiliki serat-serat seperti otot lurik, namun serat lurik otot jantung lebih sedikit dibandingkan dengan otot lurik. Kemudian bekerja secara tidak sadar atau tidak dipengaruhi kehendak, tetapi dipengaruhi oleh saraf otonom yaitu simpatik dan parasimpatik. Reaksi kerjanya lambat dan teratur. Nah, perbedaan otot lurik, otot polos, dan otot jantung ini terletak pada letak inti sel, bentuk, kecepatan respon, kemampuan kontraksi, cara kerja saraf, dan terdapat atau di bagian mana otot tersebut terdapat. Nah, yang pertama letak otot polos berada di organ dalam, kelenjar, dan pembuluh darah. Otot lurik dia melekat pada tulang dan otot jantung di dinding jantung. Inti sel otot polos 1 letaknya di tengah, otot lurik banyak letaknya di tepi, dan otot jantung banyak letaknya di tengah. Bentuk dari otot polos itu gelondong, bentuk dari otot lurik itu serabut tidak bercabang, dan bentuk dari otot jantung itu berbentuk serabut bercabang. Kemudian dari segi kecepatan respon, otot polos ini responnya lama dan otot lurik ini cepat, kalau otot jantung lama. Kemampuan kontraksi otot polos ini lama, otot lurik sebentar, dan otot jantung sedang. Kemudian cara kerja otot polos ini involunter atau tidak dipengaruhi kesadaran. Nah, otot lurik ini volunter, jadi dipengaruhi oleh kesadaran, dan otot jantung ini involunter atau tidak dipengaruhi kesadaran. Kerja saraf tidak disadari. Kalau otot polos itu tidak disadari, kalau otot lurik itu disadari, dan kalau otot jantung juga tidak disadari. Nah, dari segi terdapatnya atau letaknya, tadi otot polos ini berada di organ seperti lambung, uterus, pembuluh darah, rahim, dan dinding rahim dan kantung urin. Kemudian otot lurik ini melekat pada rangka, kalau otot jantung berada di dinding jantung. Nah, mekanisme kerja otot. Nah, otot ini bekerja dengan cara berkontraksi. Yang pertama kita bahas kontraksi otot. Kontraksi otot ini disebabkan karena pengaruh rangsangan melalui saraf. Nah, proses otot menerima rangsangan hingga menjadi kontraksi diantaranya 1. Jika ada rangsangan, maka asetilkolin akan menerima rangsangan yang berasal dari ujung saraf tersebut. Kemudian asetilkolin membebaskan ion kalsium yang berada pada sel otot. Kemudian ion kalsium akan menyebabkan protein otot yang terdiri dari aktin dan miosin berikatan membentuk aktomiosin. Nah, untuk dapat melakukan berkontraksi tadi, otot ini memerlukan energi yang berasal dari sel-sel otot.
Kemudian relaksasi otot. Jika otot tidak lagi berkontraksi, maka ion kalsium akan kembali ke dalam plasma sel sehingga menyebabkan lepasnya pelekatan aktin dan miosin. Nah, lepasnya pelekatan aktin dan miosin tadi ini menyebabkan otot kembali memanjang, mengendur, dan melemas. Kondisi tersebut dinamakan relaksasi. Kemudian yang kelelahan. Nah, otot ini juga bisa mengalami kelelahan apabila secara terus-menerus melakukan kontraksi. Kemudian sifat kerja otot. Sifat kerja otot ini ada dua, yaitu secara antagonis dan sinergis. Bekerja secara antagonis ini maksudnya bahwa dua otot yang bekerja saling berlawanan, yaitu apabila satu otot berkontraksi maka otot yang lain relaksasi. Nah, macam-macam gerak antagonis itu yang pertama fleksi dan ekstensi. Fleksi merupakan gerak menekuk dan membengkokkan, sebaliknya ekstensi ini merupakan gerak meluruskan. Nah, contohnya gerak pada siku, lutut, ruas-ruas jari, dan bahu. Gerak ekstensi ini lebih lanjut hingga melebihi posisi anatomi tubuh yang disebut dengan hiperekstensi. Nah, kemudian aduksi dan abduksi merupakan gerak mendekati, kalau aduksi ini gerak mendekati tubuh, sedangkan abduksi ini gerak menjauhi tubuh. Contohnya adalah merenggangkan jari-jari, membuka tungkai kaki, dan mengacungkan tangan. Kemudian elevasi dan depresi. Nah, elevasi ini merupakan gerak mengangkat, sedangkan depresi ini gerak menurunkan. Contohnya adalah gerak membuka dan menutup mulut. Kemudian supinasi dan pronasi. Supinasi ini merupakan gerak menengadah tangan, sedangkan pronasi merupakan gerak menelungkupkan tangan. Yang kemudian yaitu inversi dan eversi. Nah, inversi merupakan gerak memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh, sedangkan eversi ini adalah memiringkan atau membuka telapak kaki ke luar tubuh. Kemudian yaitu otot sinergis. Nah, otot sinergis adalah dua otot yang bekerja secara bersamaan, yaitu sama-sama berkontraksi dan sama-sama berelaksasi. Nah, contohnya yaitu otot-otot pronator yang terdapat pada lengan bawah. Nah, otot-otot pronator ini ada dua, yaitu otot pronator teres dan otot pronator quadratus. Nah, kedua otot tersebut bekerja sama menggerakkan telapak tangan, menelungkup, dan menengadah. Ya, langsung saja di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu mekanisme gerak pada manusia dan jenis sendi. Mekanisme gerak pada manusia itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu perambatan impuls melalui sel saraf, untuk yang kedua yaitu perambatan impuls melalui sinapsis, dan yang ketiga gerakan biasa, dan yang keempat yaitu gerakan refleks. Ya, di sini kita akan membahasnya satu persatu. Untuk yang pertama yaitu perambatan impuls melalui sel saraf. Ya, pada umumnya rambatan impuls atau rangsangan melalui serabut saraf terjadi dalam bentuk aliran elektrik. Aliran impuls yang terjadi adalah rangsangan masuk ke dalam dendrit, kemudian menuju badan sel saraf dan neurit. Setelah itu akan keluar melalui sinapsis. Untuk yang kedua yaitu perambatan impuls melalui sinapsis. Ujung akson sel saraf akan membentuk tonjolan sinapsis yang berisi sitoplasma. Di dalam sitoplasma ini terdapat lagi membran kecil yang berisi neurotransmitter. Ketika impuls sampai ke ujung neuron, maka vesikula akan melepaskan neurotransmitter. Perambatan impuls dari saraf motorik ke otot pada organ efektor melalui sinapsis. Ya. Untuk yang ketiga yaitu gerakan biasa. Untuk melakukan gerakan biasa,
ada alur impuls yang harus dilewati, yaitu stimulus pada organ reseptor menuju sel saraf sensorik dan kemudian dibawa ke otak. Setelah itu digerakkan melalui sel saraf motorik dan respon pada organ efektor. Untuk yang keempat yaitu gerakan refleks. Gerakan refleks ini yaitu gerakan yang terjadi secara otomatis atau spontan oleh tubuh. Urutannya adalah stimulus pada organ reseptor menuju sel saraf sensorik dan sel penghubung atau asosiasi pada sumsum tulang belakang. Setelah itu merambat ke sel saraf motorik dan respon pada organ efektor. Untuk yang selanjutnya yaitu persendian pada manusia. Dilihat berdasarkan banyak tindakan yang digerakkan, persendian dikelompokkan menjadi 3, yaitu untuk yang pertama sendi sinatrosis, yaitu hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya gerakan seperti tengkorak. Untuk yang kedua sendi amfiartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan terbatas seperti sendi antar ruas tulang belakang. Untuk yang ketiga yaitu sendi diatrosis, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya banyak gerakan. Di sini untuk pembahasan selanjutnya yaitu sendi diartosis dibagi menjadi 5 buah meliputi. Untuk yang pertama yaitu sendi peluru, untuk yang kedua sendi engsel, ketiga sendi pelana, keempat sendi geser, dan untuk yang kelima yaitu sendi elipsoidal. Untuk yang pertama yaitu sendi peluru. Sendi peluru yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan salah satu tulang berputar terhadap tulang yang lainnya sebagai porosnya. Contohnya sendi peluru ini terdapat di tulang kepala dan leher. Sini. Untuk yang kedua yaitu sendi engsel, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan hanya satu arah saja. Contohnya tulang sikut dan lutut. Contohnya sendi engsel di tulang sikut dan tulang lutut. Untuk yang ketiga yaitu sendi pelana. Sendi pelana yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan kedua arah. Contohnya pada pangkal ibu jari. Di sini. Untuk yang keempat yaitu sendi geser. Sendi geser yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan pada satu bidang saja atau gerakan bergeser. Contohnya tulang pergelangan kaki dan hubungan antar tulang belakang. Untuk yang terakhir yaitu sendi elipsoidal. Sendi elipsoidal yaitu hubungan antar tulang yang berbentuk oval dan yang lainnya elips sehingga berputar di setiap arah kecuali aksial. Contohnya pada pergelangan tangan. Ya mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelainan pada sistem gerak. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita kerap melihat atau merasakan sendiri gangguan atau kelainan pada sistem gerak. Kelainan atau gangguan ini terjadi tidak hanya saat kita melakukan gerakan tubuh yang salah seperti cedera ketika berolahraga. Namun lebih dari itu, kelainan atau gangguan bisa terjadi karena penyakit atau sebab yang lain. Nah, kelainan pada sistem gerak adalah sekelompok penyakit saraf yang menyebabkan gerakan tubuh menjadi bermasalah. Misalnya kesulitan untuk bergerak, kemudian gerakan melambat atau gerakan tidak terkontrol. Nah, kelainan atau gangguan itu bisa terjadi pada tulang atau rangka dan otot dan juga dapat dikategorikan dalam berbagai hal. Antara lain yaitu gangguan mekanik, fisiologi tulang belakang, persendian atau peradangan dan infeksi sendi. Nah, sistem gerak tubuh terdiri dari saraf, otot, dan tulang yang saling bekerja sama dan terintegrasi satu sama lain untuk menghasilkan gerakan yang bertujuan seperti berjalan, berlari, mengambil benda, menulis, dan tersenyum, dan masih banyak lagi.
Nah, kelainan pada sistem gerak dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia. Nah, itu dibagi lagi kelainan dan gangguan pada tulang. Nah, beberapa kelainan gangguan pada tulang antara lain retak tulang atau fisura, yaitu merupakan retaknya tulang pipa yang disebabkan karena kecelakaan. Terus yang kedua yaitu patah tulang atau faktura yang disebabkan karena kecelakaan. Patah tulang faktura itu dibagi menjadi dua, yaitu patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Nah, maksudnya gimana? Patah tulang terbuka itu apabila patahnya tulang sampai menembus otot dan kulit. Kalau patah tulang tertutup itu apabila patahnya tulang tidak sampai menembus otot dan kulit. Kemudian yang ketiga yaitu polio. Polio merupakan penyakit di mana keadaan tulang menjadi lumpuh layu karena infeksi virus polio. Kemudian sipilis. Sipilis merupakan penyakit di mana keadaan tulang menjadi lumpuh layu karena infeksi bakteri Treponema pallidum. Ya, terus kemudian layu sendi. Layu sendi merupakan keadaan tulang yang tidak berdaya karena kerusakan pada diskus epifise. Kemudian yaitu kelainan pada tulang belakang. Nah, merupakan kelainan di mana tulang belakang itu bengkok akibat kebiasaan sikap duduk yang salah. Kelainan atau bengkoknya tulang belakang dibedakan menjadi 3 macam, yaitu skilosis, kiforis, lordosis, dan subluxasi. Nah, siklosis merupakan tulang belakang yang bengkok ke kanan atau ke kiri, sedangkan kiforis merupakan tulang belakang yang bengkok ke belakang. Kemudian lordosis merupakan tulang belakang yang bengkok ke depan, itu biasanya bungkuk ya. Kemudian subluxasi merupakan gangguan yang terjadi pada daerah vertebra leher sehingga posisi kepala mengalami perubahan menjadi ke arah kiri atau kanan. Kemudian yaitu osteoporosis, yaitu keadaan tulang yang rapuh dan dapat patah. Kemudian selanjutnya yaitu nekrosa. Nekrosa yaitu matinya sel-sel tulang yang disebabkan oleh kerusakan periosteum yang bertugas membangun sel tulang. Selanjutnya yaitu osteomalacia, yaitu terjadinya kelambatan proses osifikas pada saat bayi. Jika telah dewasa, biasanya akan menimbulkan pembentukan kaki yang bertipe O atau X. Kemudian rakitis merupakan penyakit tulang di mana tulang kurang keras karena kekurangan vitamin D. Akibat rakitis adalah tulang kaki, tibia, dan fibula menjadi bengkok sehingga tampak membentuk huruf O atau X. Rakitis dapat pula menyebabkan penyakit dada mertapi, yaitu tulang belakang memendek. Kemudian selanjutnya yaitu mikrosefalus, yaitu kepala kecil karena pertumbuhan tulang tengkorak terhambat akibat kurangnya zat kapur saat pembentukan tulang tengkorak pada waktu bayi. Nah, akibatnya lebih lanjut dapat berdampak pada gangguan mental. Kemudian TBC tulang, akibat pengaruh penyakit TBC atau tumor ganas sehingga tulang menjadi rusak dan cepat membusuk. Kemudian kelainan dan gangguan pada sendi. Beberapa kelainan dan gangguan pada sendi antara lain rematik, radang sendi, memar, dislokasi, urai sendi, kesleo atau terkilir, kemudian ankilosis. Nah, selanjutnya yaitu kelainan dan gangguan pada otot. Kelainan dan gangguan pada otot. Beberapa kelainan dan gangguan pada otot antara lain yaitu atrofi, merupakan suatu keadaan mengecilnya otot sehingga kehilangan kemampuan berkonsentrasi. Kemudian yang kedua yaitu hipertrofi otot, merupakan kebalikan dari otot atrofi, yaitu otot menjadi besar dan lebih kuat. Nah, hipertrofi otot dapat disebabkan oleh aktivitas otot yang berlebihan sehingga bekerja dan berolahraga.
Kemudian yang ketiga yaitu tetanus, adalah otot yang terus-menerus berkontraksi akibat serangan bakteri Clostridium tetani. Terus kemudian kaku leher, yaitu terjadi karena adanya peradangan pada otot leher akibat gerakan yang salah atau hentakan secara mendadak. Nah, leher menjadi sakit dan kaku apabila digerakkan. Kemudian miasthenia gravis adalah melemahnya otot secara berangsur-angsur sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Kemudian ada hernia abdominalis, terus kram juga itu termasuk. Selanjutnya yaitu hernia abdominalis, terjadi karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Kemudian kram atau kejang otot terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang dan terasa sakit. Kram juga dapat terjadi karena cuaca dingin atau gejala ketidakseimbangan air dan ion di dalam tubuh. Poin selanjutnya yaitu teknologi yang berhubungan dengan gangguan pada sistem gerak manusia. Nah, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, para ilmuwan telah berhasil mengembangkan teknologi guna mengatasi kelainan pada sistem gerak, terutama tulang. Teknologi itu diantaranya adalah penyembuhan patah tulang, itu bisa menggunakan pemasangan gips, kemudian pembedahan internal, kemudian penarikan. Selanjutnya yaitu penyembuhan kanker atau tumor tulang, itu bisa menggunakan kemoterapi, kemudian radioterapi dan juga operasi. Kemudian pergantian sendi dilakukan dengan cara pembedahan untuk mengganti sendi yang rusak dengan logam, bonggol sendi diganti dengan logam campuran. Kemudian transplantasi sumsum. Nah, transplantasi sumsum yaitu sumsum merah dari seseorang ditransplantasikan kepada orang lain. Dalam hal ini diperlukan teknik khusus untuk memindahkan sumsum dari donor yang sehat dan menyuntikkannya ke resipien tanpa merusaknya karena sumsum sangat lunak. Kemudian penanggulangan skoliosis congenitalis, yaitu suatu kelainan pada lengkung tulang belakang bayi yang baru lahir. Nah, skoliosis ini dapat menyebabkan kelainan bentuk yang serius pada anak yang sedang tumbuh. Oleh karena itu, seringkali dilakukan tindakan pengobatan dengan memasang penyangga sedini mungkin. Jika keadaan anak semakin memburuk, perlu dilakukan pembedahan. Kemudian bisa dengan implan, terus tangan bionik, kaki bionik, kursi roda. Penanggulangan kaki O yang dilakukan dengan pemakaian sepatu khusus yang harus selalu dipakai. Kemudian viskosuplementasi, yaitu menyuntikkan asam hyaluronat ke celah-celah sendi untuk memperbaiki gizi dan pelumasan. Kemudian pencangkokan tulang rawan. Tekniknya adalah menanam tulang rawan pasien dan memindahkan jaringan tersebut ke area yang rusak. Kemudian vertebroplasty, yaitu teknik perbaikan patah tulang pada bagian tulang belakang dengan cara memasukkan semen tulang melalui jarum suntik khusus. Pemberian semen tulang dimaksudkan untuk menyangga dan memberi kekuatan pada tulang dari dalam. Dalam hal ini, semen akan mengeras setelah 15 menit kemudian dan keesokan harinya pasien sudah dapat berjalan. Selanjutnya yaitu facialplasty, yaitu teknik bedah yang terbaru. Teknik ini merupakan hasil perkembangan dari teknik vertebroplasty. Disebut facialplasty karena teknik ini menggunakan balon sebagai pengganti pembuluh darah buatan. Kemudian balon tersebut diisi dengan bahan tulang yang memiliki sistem hidrolik sehingga pasien dapat tegak seperti sedia kala. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan skrup berbahan tulang. Nah, pada teknik ini skrup tulang berfungsi untuk
menghubungkan bagian-bagian tulang yang akhirnya tumbuh menjadi tulang. Teknik ini diharapkan dapat mengurangi biaya pengobatan dan beban fisik si pasien. Perlu diketahui harga skrup metal yang digunakan dalam perawatan patah tulang dapat mencapai 100.000 yen per satuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Trihini Adi Ratnawati dari kelas PGMIF akan menjelaskan tentang gerak pada tumbuhan. Tumbuhan merupakan kelompok organisme yang dalam klasifikasi 6 kingdom antara lain memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memiliki pigmen utama sebagaimana alga hijau yaitu klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Yang kedua, umumnya berkembang biak secara generatif melalui peleburan sel sperma dan sel telur. Yang ketiga, memiliki jaringan yang telah terspesialisasi antara lain untuk fotosintesis, penyongkong, dan juga untuk pengangkut atau sebagai pelindung. Kemudian yang terakhir, fase sporofit mendominasi. Sedangkan gerak merupakan salah satu ciri adanya aktivitas kehidupan setiap organisme. Berdasarkan cara dan penyebab terjadinya gerak pada tumbuhan dikelompokkan menjadi gerak pertumbuhan, yaitu gerak pertumbuhan adalah gerak yang bersumber dari perbedaan kecepatan tumbuh organ tertentu. Sesuai namanya, gerak pertumbuhan merupakan gerak yang bersifat permanen atau tetap. Jenis gerakan ini dibedakan menjadi dua tipe, yaitu gerak yang berasal dari stimulus internal dan gerak yang merupakan respon terhadap stimulus eksternal. Pada gerak yang bersumber stimulus eksternal, respon yang diberikan oleh tumbuhan ini dapat berupa gerak yang mendekat atau menjauhi stimulus. Gerak yang disebut sebagai tropisme ini dibedakan atas dasar sumber stimulus meliputi fototropisme, gravitotropisme, kemotropisme, skototropisme, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu gerak turgor. Gerak turgor adalah gerak tumbuhan yang umumnya itu disebabkan oleh perubahan tekanan air pada internal atau tekanan turgor tumbuhan akibat terjadinya kontak dengan objek di luar tumbuhan. Kemudian yang terakhir yaitu gerak taksis. Berdasarkan sumber rangsangannya, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu gerak endonom dan gerak etionom atau esionom. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom disebut juga dengan autonom. Macam-macam gerak endonom yaitu yang pertama nutasi. Nah, di sini gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsangan dari luar. Kemudian yang kedua yaitu higroskopis. Gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Akibatnya kondisi menjadi sangat kering pada kulit buah atau kotak spora sehingga kulit biji atau kotak spora menjadi pecah. Nah, gerak higroskopis juga terjadi pada membukanya kotak spora atau sporangium tumbuhan paku, Pteridophyta, dan lumut pita. Kemudian yang selanjutnya yaitu gerak epinom. Gerak epinom merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tumbuhan. Gerak epinom disebut juga dengan gerak esionom. Rangsangan itu dapat berupa cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi, bumi, dan juga zat kimia. Organ tumbuhan yang memberikan respon terhadap rangsangan tersebut adalah akar, batang, daun, bunga, buah, atau bagian dari organ tumbuhan tersebut. Berdasarkan arah respon, gerak etionom dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak nasti, gerak taksis, dan juga gerak taksis. Nah, gerak tropisme sendiri adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme berasal dari bahasa Yunani yaitu trope yang berarti membelok. Bila gerakannya mendekati arah rangsangan disebut tropisme positif. Sedangkan jika gerak responnya menjauhi arah datangnya disebut troisme negatif. Contohnya yaitu gerak batang tumbuhan ke arah cahaya, gerak akar tumbuhan ke pusat bumi, gerak akar menuju air, dan gerak membelitnya ujung batang atau sulur pada jenis tumbuhan bersulur.
Kemudian ditinjau dari macam sumber rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, dan tekmotropisme, termotropisme, dan skatotropisme. Fototropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Kemudian yang kedua yaitu geotropisme. Geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Geotropisme disebut juga dengan gravitropisme. Kemudian yang ketiga itu hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa air. Gerak akar tumbuhan selalu menuju ke tempat yang basah atau berair. Misalnya, gerak akar kaktus untuk mencari air. Terus kemudian yang keempat, kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia, misalnya gerakan akar yang menuju unsur hara atau pupuk dalam tanah. Kemudian tekmotropisme. Tekmotropisme adalah pergerakan pertumbuhan sel sperma sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu tekma yang berarti sentuhan. Contoh dari tekmotropisme adalah pertumbuhan tanaman sulur seperti anggur dan juga tanaman yang pertumbuhannya merambat dan memiliki sulur yang membelit bagian penumpangnya. Kemudian yang keenam yaitu termotropisme. Termotropisme adalah pergerakan pertumbuhan tanaman yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa panas atau perubahan panas. Salah satu contoh termotropisme adalah pertumbuhan daun tanaman rhododendron yang dapat menjadi keriting dan menunduk ke bawah apabila suhu lingkungannya mencapai kurang dari 1 derajat Celcius. Kemudian yang ketujuh yaitu skototropisme. Skototropisme yaitu berasal dari bahasa Yunani yang artinya skotos berarti kegelapan atau kekelaman, adalah pergerakan pertumbuhan ke arah kegelapan. Kemudian yang selanjutnya yaitu gerak nasti yang tadi. Gerak nasti itu adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kata nasti berasal dari bahasa Yunani yaitu nastos yang berarti dipaksa mendekat. Oleh karena itu, arah gerak dari bagian tumbuhan yang melakukan gerak nasti ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Contohnya yaitu menutup daun putri malu dan tumbuhan Venus karena sentuhan. Kemudian yang kedua, menutupnya daun majemuk pada tanaman polong saat malam hari. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, gerak nasti dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama fotonasti, nektinasti, tekmonasti, termonasti, haptonasti, dan yang terakhir nasti kompleks. Pengertian dari fotonasti sendiri adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Misalnya bunga pukul 9 yang mekar sekitar pukul 9. Dan terus yang kedua yaitu nikstinasi. Nikstinasi sendiri berarti gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Istilah nikstinasi berasal dari bahasa Yunani nux yang berarti malam. Kemudian yang ketiga yaitu tekmonasti. Tekmonasti sendiri adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanisme berupa sentuhan atau tekanan. Istilah tekmonasti berasal dari bahasa Yunani yaitu tekma yang berarti sentuhan. Gerak tekmonasti disebut juga dengan seismonasti. Misalnya gerak mengatupnya daun putri malu karena terkena sentuhan. Kemudian yang selanjutnya yaitu termonasti. Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu, misalnya mekarnya bunga tulip pada saat suhu udaranya sesuai. Kemudian yang kelima yaitu hiptonasti. Hiptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Kemudian yang keenam yaitu nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Rangsangan yang diterima dapat berupa cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Contoh gerak nasti pada kompleks adalah gerakan
Gerak taksis adalah gerak seluruh atau sebagian tubuh tumbuhan yang berbeda tempat dari arah perpindahannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak taksis dibagi menjadi dua, yaitu fototaksis dan gemotaksis. Fototaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya. Gemotaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia.